Sebelumnya kami dari mahasiswa UNY Prodi PGSD di sini kami akan melakukan observasi mengenai sejarah peninggalan Islam di makam Syekh Maulana Maghribi. Mohon maaf sebelumnya Bapak, kami ingin mengetahui nama Bapaknya sendiri. Oh, baik, jadi saya diparingi asmo, dikasih nama oleh Keraton Mas Beto Surakso Trirejo. Jadi secara kelembagaan saya ini merupakan bagian daripada Abdi Dalam Keraton yang secara kelembagaan kami di sini ada paguyuban juru kuncinya. Kemudian di tingkatan paling bawah di sini ini ada pengirit dan wakil pengirit. Kemudian naik ke kantor urusan pengelon Keraton Jogja, baru naik lagi ke Kabupaten Cilondro, kemudian naik lagi sampai ke itu secara kelembagaan keberadaan kami di sini selaku Abdi Dalam juru dosen maupun juru kunci di wilayah Kabupaten Dalam, Pesarian maupun Petilasan. Ya walaupun nanti penjenengan akan ditanyakan terkait hanya khusus Syekh Maulana Maghribi, tentu perlu juga kami sampaikan dan perlu diketahui bahwa aset keraton di sini yang seperti tadi sesuai dengan tujuan banyak sini untuk menggali potensi ataupun menggali informasi terkait dengan adanya tempat-tempat ataupun makam atau petilasan yang ada terkait dengan penyebaran agama. Itu sebenarnya bukan hanya Syekh Maulana Maghribi, tapi juga ada Syekh Blablu dan juga Syekh Penyakin, yang itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami selaku Abdi Dalam yang ada di Parangkite. Saya demikian perkenalan kami sesuai dengan nama dan juga secara kelembagaan yang kami miliki. Terima kasih Bapak. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama langsung saya sampaikan ya. Pertama-tama kami ingin mengetahui tentang lebih dalamnya lagi siapa itu Syekh Maulana Maghribi dan bagaimana beliau bisa sampai sekarang berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Bantul ini. Jadi begini, tentu ada beberapa sudut pandang terkait dengan keberadaan yang Syekh Maulana Maghribi, tapi yang tentu yang menjadi pegangan kami selaku Abdi Dalam juru kunci yang ada di sini, tentu yang kami gunakan patokan adalah silsilah terkait dengan sampai ke Hamengkubuwono yang pertama mengetahui Kanjeng Senopati. Jadi sebetulnya yang Syekh Maulana Maghribi ini kalau kita melihat dari silsilah ini merupakan cucu dari Syekh Jumatil Kubro, yang ibunya adalah Nyai Tabirah. Dan kenapa mereka sampai ke sini memang ada beberapa versi. Itu versi yang kita gunakan sebagai patokan adalah asal beliau itu dari Persia, dari Tanah Aram. Kemudian di sana ada beberapa sekelompok, makanya ada beberapa petilasan atau pemakam yang sama dengan menggunakan nama Maulana Maghribi. Jadi ada beberapa tempat, ada kurang lebih sekitar 6 tempat. Tapi Allahu alam banyak orang yang mengatakan bahwa di sini bukan lagi Pesarian, tapi merupakan makam dari yang Syekh Maulana Maghribi itu sendiri, khususnya yang ada di Pemancingan Parangkite Yogyakarta ini. Nah, tentu semua pada awalnya adalah tujuan dari awal itu adalah merupakan syiar agama Islam, yang dulunya tentu pada masa Majapahit tentu agama itu masih belum Islam, sehingga mereka secara berbondong-bondong ataupun secara berkelompok itu karena Persia itu dari kota Maghrib ya, sehingga mungkin kalau lebih mudahnya sekarang kayak semacam kayak jemaah tabligh, pernah melihat orang yang datang berombol kemudian ke masjid memberikan ceramah, memberikan nasihat agar mereka ya tentu akan diharapkan untuk bisa memeluk agama Islam. Ya salah, itu sebagai gambaran saya kira seperti itu, sehingga mereka sampai ke Jogja, sampai ke Pemancingan ini. Perjalanannya tentunya itu memakan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tentu yang kami bisa lihat adalah sampai sekarang keberadaan makam ada di sini. Ya, tentu dari awal mereka dari rumah dalam artian dari Persia, dari kota Maghrib, kami sampai sekarang memang belum bisa membaca, tapi kalau bisa kita bicara dari sisi sejarah, saya kira karena itu pada masa Majapahit tentu itu masih di tahun ya secara logika saja Yogyakarta itu ada, Keraton Jogja itu ada di tahun
perjanjian Giyanti. Nah, ini saya kira kan masih cukup jauh ya, sehingga tentu itu dengan keberadaan masa runtuhnya Majapahit di situ kebetulan yang Syekh Maulana Maghribi ini memang hadir di Pulau Jawa ini, sehingga mereka kemudian mensiarkan agama Islam yang dulunya di pesisir utara tapi terakhir singgahnya sampai di pesisir selatan ini. Ngaten menika. Ya. Baik Pak, mungkin untuk sesi wawancara dan pertanyaannya itu tadi yang dapat kita sampaikan. Sebelumnya saya mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak atas penjelasan dan waktu yang telah diberikan. Insya Allah informasi yang Bapak sampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dalam memahami nilai sejarah dan budaya makam Syekh Maulana Maghribi ini. Semoga peninggalan ini tetap terjaga dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Amin. Mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sukses selalu, jangan kecewakan orang tua. Semoga semuanya. Sukses selalu.